Selanjutnya, langkah ini mungkin sama persis sama langkah yang kita pernah pelajari di simple linear regression, yaitu adalah model evaluation. Nah, jadi setelah kita mendapatkan beta 0, beta 1, sampai beta p topi, kita bisa menghitung Y1 topi ya, misalkan Y1 topi itu adalah X1 transpose dikalikan beta topi ya, udah nggak ada errornya ya. Jadi ini Y2 ini adalah X2 transpose dikalikan beta topi, dan seterusnya ya sampai YN X. Jadi ini adalah fitnya ya, ini adalah fit value-nya. Jadi Y1 topi, Y2 sampai YN topi itu adalah fitted value-nya ya, topi ya. Atau seringkali juga bisa diganti dengan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa Y itu adalah X ya, ini vektor Y itu adalah X, suatu matriks X ya, matriks X yang tadi ya, matriks X besar dikalikan beta ya. Nah, dan kita tahu estimasi betanya itu adalah seperti yang tadi ya. Jadi X dikalikan X transpose dikalikan X inverse dikalikan X transpose dikalikan Y. Ya, ini adalah beta topinya ya. Beta topinya. Nah, ini bisa kita kumpulkan yang bagian sininya nih. Nah, ini menjadi X dikalikan X transpose dikalikan X inverse dikalikan X transpose. Nah, ini dikalikan Y ya, vektor Y. Nah, Y ini adalah Y topi, yang sebelah kiri Y kanan itu adalah data ya. Nah, ini adalah data, sementara yang ini adalah fitted value-nya. Nah, jadi kita bisa pakai cara ini boleh ya, pakai cara ini juga boleh. Ada dua cara dalam mencari fit value. Nah, kenapa kita harus mencari fit value? Karena kita lagi-lagi kita ingin menghitung ini ya, sum square error, yaitu adalah I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangin YI topi ya. Dan kita juga pengen menghitung ini sum square total, yaitu adalah I dari 1 sampai N YI dikurangin Y bar. Dan yang terakhir kita juga menghitung sum square regression, I sama 1 sampai N YI topi dikurangin Y bar sekarang. Nah, setelah itu kita bisa menghitung apa yang dinamakan dengan R square ya, yaitu 1 dikurangin SSI dibagi SST ya. Dan kita bisa mengukur apakah model kita itu baik atau enggak tuh dari nilai R square-nya. Setelah mengestimasi beta 0, beta 1 sampai beta P, kita juga perlu untuk mengestimasi satu parameter yang lain, yaitu adalah variansi dari variansi dari error kita, yaitu sigma kuadrat. Kita butuh mengestimasi sigma kuadrat tersebut. Dan sigma kuadrat itu bisa diestimasi dengan melalui perhitungan berikut ini. Yang ini nih. Ya. Nah, jadi kita bisa menghitung residunya ya, residu yaitu adalah perbedaan antara YI dengan YI topi. Terus kita cari hitung residu kuadratnya, kita jumlahkan semua, kita bagi dengan ini N dikurangin P plus 1. Nah, karena degree of freedom-nya sekarang sudah bukan lagi seperti simple linear regression kan N-2, tapi di sini karena ada P features plus intercept, jadi 1 dibagi N dikurangin P plus 1. Atau sering juga di buku sering juga disebut dengan ini ya, S ya. Jadi S itu adalah estimasi dari sigma ya, atau sigma topi. Dan Anda juga mungkin bisa mengira bahwa si S kuadrat itu sebenarnya itu adalah ini mean square error-nya ya. Selain menggunakan R square, kita juga bisa menguji model kita dengan melakukan uji F. Nah, hipotesis 0 dari uji F ini tuh adalah jadi beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai beta P itu sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain, semua variabel independen atau semua regresornya itu tidak berpengaruh terhadap si Y. Tidak ada asosiasinya terhadap si Y. Nah, kemudian hak alternatifnya itu adalah setidaknya ada 1 ya, atau 2 atau 3 atau nggak tahu berapa. Jadi setidaknya ada 1 dari B1, B2 sampai beta P itu, sehingga
dia tuh tidak sama dengan 0 gitu. Atau setidaknya ada salah satu variabel regresor yang berasosiasi dengan variabel y. Ya, tapi kita nggak tahu yang mana masalahnya. Nah, bagaimana menghitung f itu? Yaitu dengan menggunakan tabel ANOVA lagi. Yaitu kita bisa menghitung sum of square-nya. Kemudian kita cari tahu degree of freedom-nya, yaitu degree of freedom-nya itu P, kemudian ini adalah N dikurangin P plus 1, ini adalah N min 1. Dan mean square regression, ini adalah mean square error. Ya, ini tinggal ini dibagi dengan ini ya. Ini dibagi dengan ini jadi MSR, ini dibagi ini jadi MSI, dan F itu adalah MSR dibagi MSI. Nah, jika F itu sangat besar, maka H0 bisa ditolak ya. Atau jika p-value-nya itu cukup kecil, maka H0 bisa ditolak. Selanjutnya, di bagian multiple regression ada suatu besaran yang baru ya, yang disebut dengan adjusted R-square ya. Nah, mungkin di sini saya ini nggak perlu ini, adjusted R-square. Nah, hal ini dihitung karena fakta berikut nih. Jadi nilai R-square itu selalu bertambah ketika variabel yang digunakan itu semakin banyak gitu. Jadi ketika semakin banyak regresor yang kita pakai, maka R-square itu akan selalu bertambah. Mungkin selalu bertambah itu menurut saya agak kurang tepat, tapi jadi ketika regresor yang digunakan semakin banyak, maka R-square itu antara konstan atau bertambah gitu ya. Jadi pilihannya tuh itu gitu ya. Oleh karena itu nilai R-square itu seolah-olah tuh menjadi seperti bias ya, karena kalau kita ingin mendapatkan model yang baik, ya udah kita regresornya kita semakin banyak aja gitu ya. Nah, oleh karena itu sering yang kita pakai itu bukan R-square tapi adjusted R-square ya, yang bisa dihitung dengan melalui formula ini. Jadi kalau R-square itu dihitung dengan menggunakan 1 dikurangin SSE dibagi SST ya. Nah, namun di sini yang kita lakukan itu adalah kita bagi SS itu dengan degree of freedom-nya, yaitu adalah N dikurangin P plus 1 ya. Nah, dibagi dengan SST yang dibagi dengan degree of freedom-nya ya. Dibagi degree of freedom SS itu adalah N minus 1. Nah, seperti ini. Dan hasilnya itu adalah 1 dikurangin S kuadrat dibagi SY kuadrat. Nah, ini adalah formula untuk menghitung adjusted R-square. Nah, adjusted R-square itu tidak akan terpengaruh oleh ini nih, fakta ini ya. Jadi, semakin banyak variabel yang digunakan itu tidak akan bertambah ya, karena sudah dibagi dengan degree of freedom-nya, sehingga adjusted R-square itu seolah-olah adalah ukuran yang lebih fair ya dibandingkan dengan R-square. Nah, semoga cukup jelas. Nah, alasan kenapa nilai R-square itu antara bertambah atau konstan ketika regresor yang digunakan semakin banyak, silakan Anda cari di internet. Alasannya itu ada banyak sekali di internet, banyak sekali yang membahas kenapa hal ini tuh bisa terjadi.